Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Abda Putri Harsanti, NIM 194116612, nomor absen 19, kelas 2D CTT. Di sini saya akan mendemonstrasikan perintah dasar Linux dengan Raspberry. Pertama itu kita buka dulu VirtualBox-nya, kemudian kita jalankan mesinnya. Setelah dijalankan mesinnya, itu akan muncul desktop Raspberry. Setelah itu kita klik LX terminal. Nah, akan muncul jendela terminalnya. Di sini itu ada Pi Raspberry. Di sini tuh ada Pi Raspberry, fungsinya untuk hostname. Nah, di job sheet 2 itu udah dijelaskan ada beberapa perintah dasar, salah satunya itu TTY untuk mengetahui posisi virtual terminal, dan masih banyak lagi yang kemudian saya rangkum di Word ini. Nah, untuk perintah pertamanya itu TTY. TTY itu untuk mengetahui posisi virtual terminal. Kita ketik saja TTY, kemudian kita klik enter. Nah, di sini posisi virtual terminal saya itu ada di dev pts di 0. Terus kemudian untuk merestart sistem dan mematikan sistem, untuk merestartnya itu bisa pilih reboot atau init 6. Untuk mematikannya itu bisa milih shutdown atau halt atau init 0 atau power off. Untuk perintah dasar yang ini kita taruh di belakang aja. Kemudian di sini ada perintah dasar ctlc atau ctlz. Nah, misal ctlc sama ctlz ini difungsikan untuk membatalkan suatu perintah dasar. Jadi membatalkan proses perintah dasar gitu. Jadi misal kita cek sambungan ping Google, sambungan internet. Nah, ini terus kita klik enter. Dia akan memproses terus menerus. Dan ini net unreachable, itu berarti dia tidak tersambung. Nah, gimana cara membatalkan prosesnya? Kita klik aja ctlc. Nah, dia otomatis berhenti. Atau pakai ctlz. Nah, ini ctlz. Sama ctlc sama ctlz itu sama-sama berhentinya. Cuma mungkin di ctlc ini lebih penjelasannya lebih lengkap berhentinya di kesimpulannya, sedangkan di ctlz-nya ini cuma terhenti ping 88 gitu. Kemudian untuk perintah dasar selanjutnya itu info. Info itu untuk membaca dokumentasi dari sebuah perintah. Ini info titik-titik ini nanti ada perintah dasarnya. Jadi kayak kita misal nggak tahu fungsi dari pwd, jadi kita bisa pakai info pwd gitu. Nah, nanti akan muncul dokumentasi perintahnya. Jadi info, terus kemudian kita ketik perintah apa yang mau dicari. Nah, ini info pwd. Jadi pwd ini belum kita ketikkan di perintah dasar sebelumnya, jadi dia tidak memunculkan apapun, jadi perintah tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya perintah dasar selanjutnya itu what is. What is itu digunakan untuk mendapatkan informasi dari perintah secara singkat. Misal lagi ini kan what is titik-titik ini maksudnya itu diisi tentang perintah dasar tersebut, perintah dasar yang akan ditanyakan. Ini contoh what is pwd, enter. Nah, di sini pwd print name of current or working directory, dia akan mencetak directory, letak directory lah yang ini fungsinya pwd untuk mengetahui posisi directory aktif. Sama kan, cuma ini dalam bahasa Inggris. Kemudian make what is, mengaktifkan database yang akan digunakan oleh what is.
Ketika what is itu biasanya kan ini ada perintah dasar ya, isinya. Ketika what is tidak bisa mencetak apa itu fungsinya dari perintah dasar tersebut, kita bisa mengupdate database-nya dengan cara mengetikkan make what is ini. Kalau sudah dapat kayak tadi PWD tadi, perintah dasarnya itu apa, sudah dapat informasi, itu kita nggak perlu untuk update database-nya. Kemudian untuk mencari informasi secara massal, kalau what is tadi itu kan cuma keluar ini print name of current or working directory, sedangkan untuk upper boss itu dia lebih ke informasinya tuh lebih banyak gitu. Kita coba aja upper boss PWD. Nah, di sini udah dijelaskan ada PWD-nya itu apa aja. Di sini ada PWD LCK, PWD F itu untuk get satu password field entry untuk mendapatkan password. Terus ini ada CHKSS PWD, ada PWD-nya aja, ada PWD X, ada ULX PDF unique CHPK. Ini selain PWD yang cuma PWD itu sudah kembangan dari perintah dasar PWD. Berbeda dengan what is tadi, what is kan yang dicari cuma PWD-nya aja, jadi yang keluar PWD-nya aja, sedangkan appropriate itu kayak informasi lebih banyak. Jadi PWD itu bisa dikembangkan menjadi ini dan ini yang masing-masing kembangannya itu udah dijelaskan fungsinya. Kemudian perintah dasar selanjutnya itu help. Help itu sebuah option yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi singkat dari sebuah perintah. Mungkin hampir sama dengan what is. Jadi kita coba aja PWD. Nah, dia langsung ke perintah PWD-nya ya, ini PWD stack hop itu dia langsung menjalankan perintah PWD-nya. PWD tadi kan untuk mengetahui posisi direktori aktif. Nah, ini direktori aktifnya itu dia ada di home DB. Kemudian perintah selanjutnya itu ada menampilkan informasi sistem dengan uname. Saya agak lupa ini yang gimana. Kita cek aja di job sheet-nya. Nah, ini maksudnya sistem di sini itu sistem yang dimaksud adalah versi kernel yang digunakan sistem operasi, platform dan lainnya. Jadi contohnya itu kita titik-titik itu sama ya kayak platform yang kita cari itu apa, sistem yang kita cari itu apa. Ini kan misalkan sistem yang dicari itu R, jadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, sistemnya ya seperti itulah. Nah, ini kan perintah setelah help itu perintah dasar selanjutnya itu uname. Nah, uname setelah itu di sini ada optionnya. Optionnya itu kan yang kalau ini itu yang di atasnya ini diisi oleh perintah dasar, sedangkan option di sini itu diisi oleh sistemnya. Nah, sistem yang dimaksudkan oleh uname ini adalah ini sistem yang dimaksud adalah versi kernel yang digunakan sistem operasi, platform dan lainnya. Misal ini contohnya itu uname R. Kita coba aja uname R. Jadi optionnya dia itu sistemnya R. Uname Nah, uname L ini nanti keluar informasi sistemnya bahwa sistem ini itu keluar ini 4.19.08686T. Kemudian untuk perintah selanjutnya setelah uname
setelah mencari informasi tentang sistem, di sini ada tombol tab untuk melengkapi perintah yang diinginkan. Misal kita lupa untuk apa sih perintah dasarnya, misal kita ingat nama depannya aja, misal PW gitu ya. Untuk melengkapi dia menjadi PWD atau perintah dasar yang lainnya, kita ketik aja tab. Nah, di sini setelah diketik tab itu ada keluar pwcx, pwconf, terus pwd, terus pwdx atau pwon conf. Nah, ini keluar pilihan-pilihan yang akan digunakan. Kita mau pakai yang apa? Nah, karena yang kita masukkan adalah pwd, jadi kita ketik aja pwd. Terus mau pwd yang apa, kita tab lagi. Nanti akan muncul pilihan pasti yang seperti ini, yang kayak yang atasnya ini, atau tidak, karena ini pwd mungkin nanti deteknya pwdx. Ini langsung saya enter, jadi keluarnya pwd, perintah dasar pwd, yaitu mencari posisi direktori aktif. Kemudian setelah perintah tab itu ada tombol panah atas bawah untuk melihat perintah yang sebelumnya. Misal kita akan mengulangi perintah yang sebelumnya, kita itu bisa klik tombol atas, seperti ini. Ini akan melihat histori perintah dari bawah ke atas, sedangkan tombol ke bawah itu dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian setelah tombol panah atas bawah itu juga ada perintah dasar untuk melihat histori dari perintah. Jadi kita dapat melihat perintah apa saja sih yang telah kita lakukan. Jadi kita ketik history terus enter. Nah, jadi di sini sudah ada perintah yang kita lakukan, yaitu 1 pwd ping 88 pwd bla 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 sampai ke 39 itu history. Kemudian selanjutnya itu untuk mempercepat pencarian histori dari perintah itu bisa di klik ctrl plus R. Nah, ini kita cari apa yang mau dicari, misal pwd, kita klik pwd. Nah, ini kita kan tadi di ctrl per R kayak gini. Nah, itu terus kita ditanyai kita mau cari histori yang mana tepatnya. Misal kita ketik pwd, itu ada approach pwd itu. Terus kalau di enter itu keluar seperti ini. Kemudian habis ctlr itu ada juga history C. Di sini history dari perintah itu dihapus. Jadi di sini kan ada history dari nomor 1 sampai nomor 39. Di sini kan banyak historinya. Nah, gimana sih cara menghapusnya? Itu kita ketik history terus C. Nah, nanti ini berarti udah kehapus. Nah, kehapus kan histori yang dari nomor 1 sampai 39, terus saya hapus menjadi historinya cuma 1 karena saya cuma mengetikkan histori di sini. Nah, kemudian perintah dasar selanjutnya itu untuk menampilkan tanggal dan waktu dari sistemnya. Bisa pakai perintah dasar date atau call. Terus di sini ada optionnya itu bisa kita isi tanggal, bulan, tahun atau day, hari. Ini kita coba misal date gitu ya. Di sini kalau saya nggak ketikkan option, dia akan keluar semuanya. Sedangkan kalau saya ketikkan option misal call year itu kan Y depannya, berarti Y gini.
Nah otomatis dia akan keluar tahun. Jadi ini kalender tahunan 2020 dari mulai bulan Januari sampai Desember seperti itu. Terus perintah dasar selanjutnya itu ada menampilkan identitas komputer dengan hostname, dengan mengetikkan hostname. Nah, TP@raspberry ini kan udah menunjukkan hostname-nya, jadi yang keluar itu hostname-nya Raspberry. Terus perintah dasar selanjutnya itu ada BWD. BWD tadi udah kita coba, menunjukkan posisi direktori aktif. Kemudian gimana melihat isi dari direktori aktifnya. Tadi kan direktori aktifnya itu letaknya di home DP. Di home DP. Kemudian kita lihat isinya itu apa aja. Nah isinya itu ada desktop, download, MacP, NAP, public video, document. Ini folder-foldernya itu ada apa aja, itu ini isinya. Kemudian setelah ls ada Mac directory atau disingkat mkdir. Kemudian kita ini optionnya diisi nama direktorinya. Misal kita buat direktorinya itu namanya Nela. Nah ini dia itu udah terbuat direktori baru namanya Nela. Terus kita pindah ke direktori Nela. Kan tadi direktorinya masih ada di home, terus kita pindah ke direktori Nela dari cd Nela. Oke, nanti otomatis dia akan berpindah ke direktori Nela. Ini kita cek posisi direktorinya. Nah itu dia berpindah ke Nela. Jadi setelah home dia pergi ke Nela karena udah pindah ke direktori. Terus kemudian setelah perintah pindah direktori itu ada perintah menghapus direktori. Itu pakai rmdir. Rmdir itu singkatan dari remove directory. Ini rm balik rmdir yang tadi kita hapus Nela. Oke. Nah ini gagal untuk menghapus direktori Nela, mungkin karena kita ada di direktori Nela. Jadi kita pindah lagi ke cd. Oh dia nggak bisa detect ya. Oh juga nggak bisa. Ya pokok seperti itu. Gue paham. Tadi kan kita buat direktori namanya Nela, terus kita pindah ke direktori Nela. Nah ini kan saya mau hapus, itu nggak bisa karena tidak ada berkas atau direktori seperti itu. Direktorinya itu Nela itu isinya masih kosong. Nah di Nela itu nggak ada isinya, sedangkan di direktori pertama itu ada isinya desktop, download, MacP, NAP, bla 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 bla. Itu bisa kita hapus salah satunya. Nah sedangkan kalau nggak ada isinya itu dia nggak akan bisa kedetek, jadi tidak ada berkas atau direktori seperti itu. Nah ini PWD nya, posisi direktorinya itu masih ada di Nela. Di ls, terus kita ketik ls itu nggak ada isinya, kosong. Terus kemudian perintah dasar selanjutnya itu ada touch itu membuat file.
Jadi misal kita buat file, file yang dimaksud di notes itu file yang seperti apa, kita lihat di job sheet 2. Nah, ini file yang dibuat oleh file touch itu adalah file yang dihasilkan adalah file kosong yang tidak berisi apa-apa. Ini misal touch file X, jadi file X itu nanti kosong. Jadi touch file A gini, otomatis dia udah membuat file A. Kemudian perintah selanjutnya itu ada mengcopy sebuah file. Misal kita kopikan file A ke file selanjutnya atau file baru. Kita buat aja file baru dulu. Nah, misal kita kopikan file A ke file B, itu kita ketik aja cp file A, terus ini file barunya. Jadi kan tadi kita mau memindahkan file A, mengcopy file A ke file B. Jadi ini langsung copy file A ke file B seperti ini. Nah, ini otomatis dia udah mengcopy. Terus kemudian selanjutnya, perintah dasar selanjutnya itu ada move. Ini untuk memindahkan, sedangkan tadi cp itu copy. Sama mf, ini misal mf file B, nah ini maksudnya pindahkan file B ke file A. Terus setelah move kita menghapus file, jadi rm file B misalnya. File B sama file A tadi itu kan membuat file yang kosong. Maksudnya filenya itu nggak ada isinya. Jadi sama seperti direktori yang nggak ada isinya juga nggak bisa dihapus atau nggak kedetek berkasnya. Terus yang file A sama file B tadi kan kosong juga, itu mungkin nggak bisa terhapus karena direktori atau filenya itu kosong. Ini kan salah ketik rm. Nah, kalau file A tadi kan isinya ada file B, kan file B tadi kita pindahkan ke file A. Nah, file A itu ada isinya file B lah. Kalau file B itu nggak ada isinya, dia itu nggak bisa dihapus. Sedangkan file A itu tadi isinya adalah file B, jadi file A itu bisa terhapus seperti itu. Terus untuk perintah selanjutnya itu menampilkan isi file. Jadi kita ketikkan cat. Nah, seperti ini kita ketikkan cat, terus optionnya itu kita isi file yang ingin dilihat. Misal kita ketikkan cat, terus kita ingin lihat isinya file A. Nah, ini file A tidak ada berkas atau direktori seperti itu. Jadi di file A itu nggak ada berkas yang isinya itu kosong, file A itu. Sedangkan kalau kita buat file B tadi, terus kita pindah ke file A itu isinya file B. Nah, terus tadi kan udah kita hapus isinya file A, jadi file B nya hilang seperti itu.
Terus perintah dasar selanjutnya itu ada more. More itu menampilkan isi sebuah file secara per layar dan tidak dapat melihat layar yang sudah ditampilkan. Untuk dapat melihat isinya kan pasti ada isinya dulu. Nah, jadi kita buat isinya file A dulu. Itu file C. Oke. Terus kita pindahkan file C ke file A. Oke, terus kita lihat file C pakai more file A. Nah, ini kan dia menampilkan isi sebuah file secara berlayar. Kalau plus itu menampilkan isi sebuah file secara back up or back down. Maksudnya seperti ini. Gimana yang menjelaskannya? Soalnya file C-nya juga kosong. Jadi dia nggak akan keluar. Nah, kalau more file A itu kan menampilkannya secara gini, secara pelayar yang tidak dapat melihat layar yang sudah ditampilkan. Tadi kan kalau kita ketik more file A itu nggak muncul apapun, sedangkan less file A itu akan muncul tadi seperti ini. Biar nah seperti ini kan, dia akan muncul isi-isinya, tapi di sini file A itu kan isinya file C, sedangkan file C itu isinya kosong. Nah, otomatis dia itu nggak ada isinya, kayak dia itu isinya nggak ada apa-apanya, jadi kosong. Nah, kemudian saya ketik ctrl+z, saya hentikan proses les tadi. Tadi kan les menampilkan seluruh layarnya, kayak layarnya langsung tiba-tiba hitam, nggak ada apa-apanya. Mungkin kalau file A-nya itu diisi misal sebuah file yang berupa teks atau apa, itu dia memunculkan filenya tersebut, isinya tuh apa. Terus lanjut ke perintah dasar selanjutnya, itu ada find itu mencari file. Jadi kalau tadi kan ada file C, jadi kita misal find file C. Ini dia langsung mencari di file C nya itu apa gitu, sedangkan file C itu kan berupa file kosong, jadi dia itu nggak menemukan. Mungkin kalau seperti di contoh ini, nah misal kayak di contoh ini find etc apache 2 name convert. Nah ini mungkin dia akan menunjukkan di filenya itu apa aja, atau filenya itu yang file tipe apache 2 ini apa aja gitu. Di sini dia akan memunculkan file tersebut. Jadi perintah tersebut akan mencari semua nama file yang berjenis convert, sedangkan yang tadi yang saya cari itu adalah sebuah file yang enggak ada tipenya, jadi otomatis dia nggak bisa kedeteksi gitu. Terus perintah dasar selanjutnya itu ada which. Nah, which itu digunakan untuk mengetahui letak file perintah. Oke, misal which pwd. Nah, jadi letak file perintah pwd itu ada di bin pwd.
Terus perintah dasar selanjutnya itu ada where is itu untuk mengetahui letak file perintah dan menampilkan letak manualnya. Untuk which tadi, which kan cuma mengetahui letak file perintah tanpa mengetahui letak manualnya, sedangkan where is itu bisa mengetahui letak manualnya. Jadi kita coba where is nah ini kan tadi letak filenya itu ada di PWD, terus ini letak manualnya setelahnya seperti itu. Terus perintah dasar selanjutnya itu untuk mengetahui izin akses suatu file, kita bisa ketikkan ls link. L ini L ya, singkatannya dari link. LS sendiri itu berfungsi untuk melihat isi dari direktori aktif atau isi direktori lain, tapi ketika LS digabungkan dengan option L, itu maksudnya LS link, itu berfungsi untuk mengetahui izin akses suatu file. Contoh Oke, di sini izin filenya itu totalnya 0. Di sini ada RW, RR 1, PP 0, SEF 191004 file A. Itu dijelaskan pada job sheet 2. Nah, sini. Tadi kan totalnya LS linknya itu 0. Nah, nama di sini itu ada pertama ini ada satu itu menunjukkan link file. Nah, ini di sini itu ada 0 itu menunjukkan jumlahnya izin untuk 0. Nah, sedangkan 1 di sini itu menunjukkan link file. Terus P yang pertama itu menunjukkan pemilik file. Terus P yang kedua itu menunjukkan nama grup pemilik file. Terus selanjutnya itu ada di sini, kalau yang di sini itu 206 itu menunjukkan ukuran filenya. Sedangkan di sini itu 0 itu ukuran filenya. Terus ada SEF 1910.204. Ini menunjukkan tanggal pembuatan filenya, dan 10.204 itu menunjukkan jam pembuatan atau modifikasi file. Nah, tadi kan file A kita buat di jam 10:04. Kemudian kita buat hari ini yaitu tanggal 19 September. Terus Terus di sini itu karena izinnya itu 0, jadi dia nggak muncul sebuah kata-kata lain selain yang atas ini. Nah, misal kalau ada izinnya itu akan muncul banyak izinnya seperti yang tadi. Ini. Oh ya, tadi kan ada RBRR ini adalah izin akses file. Nah, kan yang dicontohkan itu ada izin filenya, jadi dia keluar semua. Ada izin file firewall, ISO, musik, my files. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, izin file itu dibagi menjadi 3 macam akses. Yang pertama itu ada read atau R, write atau W. Yang ketiga itu ada execute atau X. Nah, yang read itu membaca file atau direktori, yang write itu menulis dan menciptakan file atau direktori, yang execute itu mengeksekusi file atau memasuki direktori. Sedangkan kepemilikan file yang tadi, yang P yang kedua ini kan menunjukkan kepemilikan file atau grup filenya. Nah, kepemilikan file itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama owner atau U, yaitu user, terus group atau G, yaitu group, terus author
author itu owner atau group. Jadi setelah itu di sini juga dijelaskan bahwa untuk izin akses file itu terdapat 10 digit karakter. Yang pertama itu ada RWRR seperti yang tadi di sini RWRR. Nah, itu menunjukkan tadi ini menunjukkan izin akses filenya. Menunjukkan izin akses filenya kan. Nah, terus tadi RWRR itu kan terdiri dari strip RWR hashtag R hashtag. Untuk strip di sini itu menunjukkan file biasa. Kalau D itu menunjukkan directory, L itu menunjukkan link, C itu menunjukkan special file, S itu menunjukkan socket, P itu menunjukkan nama pipet, B itu menunjukkan block device. Terus 3 karakter kedua yaitu RW strip. Ini yang strip D, L, C, S, P, B itu karakter pertama. Ini satu jenis karakter pertama itu bisa strip, bisa D, bisa L, bisa C, bisa S, bisa P, bisa B. Ini tergantung jenis filenya. Kalau jenis filenya biasa itu pakai strip, kalau directory itu pakai D, kalau L itu pakai link dan sebagainya. Terus karakter selanjutnya itu RW strip. RW strip itu digunakan untuk izin akses file terhadap user pemilik file. Terus kemudian 3 karakter ketiga R strip digunakan untuk izin akses file terhadap grup pemilik file. Terus 3 karakter keempat yang ini itu digunakan untuk izin akses terhadap author, user, dan grup yang lain. Jadi seperti contoh di atas, ini adalah file biasa karena yang pertama itu adalah strip. Terus pemilik filenya mempunyai izin akses read dan write ini. Terus grupnya itu mempunyai akses read. Terus authornya itu mempunyai akses read, sama kayak file yang kita buat tadi. Ini filenya biasa. Terus izin akses dari siapa? Dari usernya itu read dan write. Terus izin akses dari grupnya itu read, izin akses dari authornya itu juga read. Perintah dasar selanjutnya adalah perintah dasar selanjutnya itu adalah count itu mengubah pemilik file dan directory. Nih, kan tadi kan mengubah pemilik file itu misalnya pemilik filenya itu diubah menjadi class ya, terus filenya itu file 2. Jadi untuk mengubah pemilik filenya itu bisa kita ketikkan count class file 2. Terus kita cek izinnya ls link. ASP otomatis izin akses dari
outernya kok outer salah, dari grupnya itu berubah jadi kelas. Oke, kesalahannya saya tadi adalah membuat file yang tipe filenya itu nggak ada. Terus kemudian di sini FLC-nya, terus kemudian di sini ketika saya akan ganti filenya itu izin akses atau kita ganti ini kepemilikan filenya itu dia nggak bisa, karena pertama API di sini adalah sebuah outer yang belum kedetek, jadi dia belum buat outer yang usernya itu belum ada, kita belum buat user API. Kemudian file C nya ini juga akhirnya nggak bisa kepindah ke user API karena user API nya di sini nggak ada, sedangkan perintah count itu adalah syaratnya itu user pengganti sudah harus ada. Karena user API nya ini belum saya buat, jadi otomatis perintah dasar count-nya itu nggak bisa dijalankan atau pengguna tidak valid. Oke, dasar tersebut. Terus ini menampilkan user yang digunakan dengan perintah who. Jadi who terus optionnya itu kita isi nama usernya. Jadi misalkan kita menggunakan tadi usernya adalah P, jadi UP. Dia nggak kedetek loh ketika kita pakai usernya tadi. Dia masih tetap nggak kedetek ya. Aneh kalau di sini itu dia muncul kalau diketikkan UPI, karena kolom pertama ini yang TTY bla 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 itu menunjukkan nama user yang login. Terus kolom kedua yang 2020 PTS ini menunjukkan terminal lainnya. Terus kolom ketiga menunjukkan waktu login. Ini nama user yang login, ini terminal lain yang digunakan. Salah. Ini nama user, ini terminal lain, PTS 0 atau PTS 1 ini. Terus ini waktu login. Kolom ketiganya. Terus kolom keempatnya ini menunjukkan domain atau IP asal mereka koneksi. Oke, pertama kenapa di WP ini kita nggak muncul apapun? Perkiraan saya usernya tadi kan adalah P, izin aksesnya itu kita nggak ada. Jadi ketika tadi kita cek ini, kita cek izinnya itu 0, jadi kita nggak bisa buat user di sini. Terus atau apalagi yang lain itu nggak bisa. Terus pas ketika kita cek user yang login ke sistemnya itu nggak ada. Berarti di file yang kan tadi filenya Nela, di direktori Nela itu nggak ada usernya itu P, tapi gimana ya menjelaskannya, dia itu nggak ada user yang login, nggak ada terminal lainnya, nggak ada. Kan kalau nggak ada user yang login otomatis nggak ada waktu loginnya, dan nggak ada yang menunjukkan domain atau IP asal seperti itu.
mungkin kalau kembali ke directory awal itu mungkin kita bisa mengecek berkas atau user yang loginnya. Kita cek aja. Ini kita restart. Kita cek PWT-nya, direktorinya. Kan ini kita nggak dinela di file directory tadi. Kita ada di home p, lalu kita cek usernya. Sama, dia nggak keluar apapun. Jadi emang DP itu emang dia nggak ada yang login, di usernya itu nggak ada login, jadi ya otomatis dia kosong. Terus untuk perintah selanjutnya itu ada membuat grup. Tadi kan tipenya itu ada user, group, another, and all. Jadi yang perintah selanjutnya itu kita buat grup. Caranya membuat grup itu grup add, terus grup baru. Ini adalah nama grupnya, opsinya nanti grup baru. Nah ini grup add, terus titik-titik kan. Nah titik-titik ini opsinya itu bisa diisi nama grup barunya. Ini misal grup add, grup barunya itu. Kenapa? Oh ini salah ngetik. Nah kita nggak bisa kan izin aksesnya itu permission denied, karena tadi kalau kita cek bentar. Oke, ini kita cek izin aksesnya. Izin akses yang VLP direct ya. Izin akses yang kan tadi posisi direktorinya itu DP ya. Itu saya cek izin akses. Yang pertama ini saya melakukan kesalahan. Saya kasih O. Nah pas ketika saya cek biasa, tuh dia nggak bisa karena B-nya ini berupa directory. Terus saya cek di file biasa, dia nggak detect karena kita belum buat file. Terus saya cek di home juga, kan tadi direktorinya itu home B kan, itu dia juga nggak bisa karena mungkin dia nggak bisa ada apa ya, kalau direktori itu ini loh kan, kalau Nela tadi itu kalau direktorinya di Nela itu kan ada strip Nela gitu kan, berarti kita pindah ke direktori Nela, bukan di home B lagi. Nah ketika kita cek direktori home-nya itu nggak bisa, direktori B-nya itu juga nggak bisa, jadi izin akses di sana itu nggak bisa kita lihat. Terus pas saya cek di izin akses file A, saya lupa kalau kita belum buat file A, jadi otomatis izin aksesnya ini belum bisa dilihat. Nah ketika dicek home B, otomatis dia kosong karena kita nggak bisa. Terus emang izin aksesnya itu
nggak ada, emang nggak bisa dilihat. Terus kita disuruh tanya ke help, ya bantuan informasi tentang kenapa kita nggak bisa cek directory P sama grupnya, itu saya juga nggak tahu. Terus pas kita buat grupnya otomatis juga nggak bisa, kita nggak dapet izin dari yang tadi, dari izin aksesnya tadi, izin akses grupnya. Atau enggak, kalau kita buat user juga kayaknya juga nggak bisa karena permissionnya itu di-denied atau ditolak, atau kita nggak dapat izin untuk membuat grup atau membuat user. Sedangkan kalau kita group del, ini perintah selanjutnya itu group del atau adalah menghapus grup, itu otomatis juga nggak bisa karena permissionnya itu di-denied lagi otomatis. Jadi kesimpulannya, pertama, direktori sama filenya itu harus jelas. Direktorinya itu di mana dulu. Kalau yang terminal yang pertama sebelum kita restart itu kan direktorinya saya ubah ke Nela. Nah dia jelas direktorinya di Nela, terus filenya di file A. Terus ketika kita cek izin aksesnya dia keluar, tapi yang di home P yang ini di izin akses ini kan lokasi direktorinya itu ada di home, di P ini, terus nggak jelas kan direktori selanjutnya itu di mana. Jadi emang direktorinya itu emang ada di P ini. Ketika kita cek di P ternyata kita nggak bisa cek izin akses di P-nya. Terus kita buat grupnya itu juga nggak bisa, buat user kayaknya juga nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus jelas di mana direktorinya dan apakah bisa nggak itu direktorinya itu ada file apa aja. Tuh seperti itu. Kayak di sini ya, kalau di contohnya itu add group baru, terus kita enter, otomatis itu dia langsung membentuk grup baru gitu. Terus untuk yang perintah group del, ini grup baru, berarti ini pokok grup baru, yang grup yang baru tadi itu dihapus, ini ngulang lagi. Terus yang halaman 18 sampai 31 itu mengulang lagi dari perintah awal ini ke perintah terakhir. Jadi di job sheet 2 itu ada beberapa perintah dasar yang tadi udah kita praktekkan tadi. Bisa disimpulkan bahwa perintah dasar di Linux itu banyak dan tergantung kita, sesuai kebutuhan kita mau apa dan kita mau ngapain. Misal kayak update itu pakai update, dan kalau restart itu pakai reboot. Dan kebanyakan dari perintah dasar Linux itu merupakan singkatan dari bahasa Inggrisnya, kayak yang kayak mkdir ini kan artinya make directory, terus cd ini copy directory, rmdir ini remove directory. Kebanyakan itu adalah sebuah singkatan dari bahasa Inggrisnya. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya terima. Nah, untuk perintah dasar yang terakhir yaitu adalah, karena kita tadi belum mencoba shutdown, halt, init, no atau power off, mari kita coba perintah dasar yang terakhir yaitu shutdown, halt atau init, no atau power off, yang berguna untuk mematikan mesinnya. Jadi kita ketik aja shutdown, enter. Nah, jadi otomatis dia keluar shutdown schedule for Saturday 2020 tanggal 19 September, terus dimatikan pada jam 10.27.08 10 lebih 27.08 WIB.
sedangkan ini kan 1026 di desktopnya itu 1026. Nah kalau meng-cancel ini kan tadi dimatikannya udah teratur jam segitu. Kalau mau kita cancel itu kita ketik shutdown. Strip C, ini C itu artinya cancel, jadi nggak ketik. Oh, saya salah ketik. Nah ini karena tadi udah kelamaan, jadi 10.27 dia udah mematikan sistemnya. Nah, selesai. Jadi sekian presentasi saya, sekian demonstrasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah katanya.